Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Sylvian Jai, NIM 2902150114, Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi 2. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank atau bank reconciliation merupakan analisis formasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan tujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Rekonsiliasi bank dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Berikut ini ikhtisar yang menyebabkan adanya perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dan bank. Yang pertama, keterangan, buku perusahaan dan buku bank. Untuk keterangan pertama, deposit transit atau setoran dalam perjalanan. Buku perusahaan sudah menambah saldo kas, buku bank belum menambah saldo kas. Kedua, outstanding check atau cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan, sudah mengurangi saldo kas, belum mengurangi saldo kas. Ketiga, kesalahan pencatatan, pengaruhnya tergantung jenis kesalahan pencatatannya. Itu terbagi dua ya, langsung saja, sama dengan buku perusahaan dengan buku bank. Keempat, tagihan wesel dan bunga langsung ditagihkan bank, belum menambah saldo kas, sudah menambah saldo kas. Kelima, bunga giro bank, belum menambah saldo kas, sudah menambah saldo kas. 6. Biaya administrasi bank, belum mengurangi saldo kas, sudah mengurangi saldo kas. Ketujuh, not sufficient fund atau NSF atau cek kosong, sudah menambah saldo kas, harus dikurangi. Tidak mempengaruhi, jadi kita bisa mengikuti nanti ya, biar aku mempresentasikannya juga kita bisa mengikuti apa yang saya bacakan. Kedelapan, kekeliruan memasukkan setoran rekening giro oleh bank, sudah menambah saldo kas, belum menambah saldo kas. Rekonsiliasi bank sangat diperlukan bagi perusahaan karena untuk mengetahui informasi pentingnya, seperti contoh pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah selisih dari saldo kas pada laporan bank yang berbeda dengan pembukuan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab selisih saldo kas pada catatan bank dan perusahaan. Komponen dalam rekonsiliasi bank. Deposit in transit atau setoran dalam proses adalah uang tunai dan atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan tetapi belum dicatat dalam catatan bank tempat perusahaan tersebut menyimpan dana. Outstanding check atau cek beredar adalah cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Non-sufficient fund check atau cek kosong adalah cek yang tidak diterima oleh bank karena dana di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Prosedur dalam melakukan rekonsiliasi. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan prosedur rekonsiliasi bank. Melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran dari bank. Kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Ketiga, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. Keempat,
yang bekerja rekonsiliasi dan hitungan selisihnya. Dan kelima, penelusuran dan pengecekan ulang. Bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama, bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Kedua, bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau akun form. Ketiga, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Keempat, bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk yang pertama ialah bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk ini juga dikenal dengan sebutan bentuk stafel, di mana semua informasi di dalamnya disusun secara bertingkat. Pada bagian terdapat kolom yang berisikan catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan catatan dari perusahaan. Jadi bentuk report form ini berbentuk tangga, tetapi dia terbagi dua. Ada bagian pertama, bagian perusahaan, dan yang keduanya bagian bank. Lanjut, kalau bukan perusahaan pertama berarti bank ya. Bentuk rekonsiliasi bank atau kontrol atau akun form. Bentuk selanjutnya adalah bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau akun form. Berbeda dengan bentuk yang pertama, akun form ini disusun secara horizontal dengan cara sebelah menyebelah. Pada bagian kolom sebelah kiri berisikan saldo perusahaan, sedangkan sebelah kanan berisikan data untuk rekonsiliasi saldo kas rekening koran, dan begitu pun sebaliknya. Berikut merupakan contoh bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau akun form. Berarti nanti ada contoh-contoh soal yang berbentuk rekonsiliasi kontrol ya. Bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Pada dasarnya, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom ini terdiri dari 5 kolom. Namun, dari 5 kolom ini hanya terdapat 4 kolom nominal mutasi. Oleh sebab itu disebut dengan bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Definisi dari bentuk rekonsiliasi 4 kolom ini sendiri adalah sebuah bentuk penyusunan rekonsiliasi bank dengan jumlah 4 kolom nominal mutasi. Bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Bentuk rekonsiliasi bank yang terakhir adalah bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Sesuai namanya, bentuk penyajian data dan informasi rekonsiliasi bank yang satu ini terdiri dari 8 kolom, meskipun jumlah keseluruhan total dari kolomnya ialah 9 kolom. Akan tetapi, hanya terdapat 8 kolom nominal mutasi pada bentuk rekonsiliasi yang satu ini. Contoh kasus soal rekonsiliasi bank. Jadi di sini ada contoh rekonsiliasi bank. Saldo kas menurut catatan PT Sukses Kemilau sebesar 2 juta. Saldo kas menurut rekening koran Bank ABC sebesar 1.880.000. Cek yang masih dalam peredaran sampai 30 Desember 2019 yaitu nomor 0612 sebesar 50.000, nomor 0712 sebesar 100.000, nomor 0912 sebesar 300.000.
Berikut ini laporan rekonsiliasi Bank PT Sukses Kemilu dengan bentuk modal 2 kolom atau kontrol. Nah, ini jawabannya tadi yang 2 juta yang menurut perusahaan, sedangkan menurut bank 1.800.000. Ini contoh soal kontrol yang bentuk model 2 kolom ya. Yang sebelah kanannya itu menurut bank, yang sebelah kirinya itu menurut perusahaan. Nah, itu sama-sama balance. Saldo akhir kas yang sebenarnya 2.040.000, sedangkan di bank juga sama, saldo 2.040.000. Balance ya. Sekian dan terima kasih. Saya minta maaf kesalahan kata, kesalahan penulisan, dan kelebihan selidihnya. Soalnya terakhir juga untuk selidih. Thank you. Segala hormat, saya pamit. Nama saya Sofyan Jai. Presentasi saya sekian dan terima kasih. Selamat siang.